Kali ini kita akan menyaksikan sebuah film yang rilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang berjuang mempertahankan pernikahannya, di mana ia membuktikan bahwa kekuatan doa dapat merubah pergumulan menjadi berkat. Oke, langsung saja kita saksikan alur cerita dari film War Room. Adegan film ini bermula pada seorang wanita bernama Elizabeth yang adalah seorang agen properti sedang berkunjung ke rumah Melissa. Mereka berdua bercerita tentang rumah yang akan dijual oleh Melissa. Lalu nampak suami Melissa yang sudah bersiap berangkat kerja terlihat terburu-buru dan segera berpamitan kepada Melissa dan Elizabeth. Melihat hal itu, Elizabeth pun mengatakan bahwa ia bisa memahami situasi tersebut sebab suaminya yang bekerja sebagai apoteker juga adalah seseorang yang sangat sibuk dan sering bepergian. Adegan kemudian berpindah pada suami Elizabeth yang bernama Tony. Nampak Tony terlihat sangat senang karena telah berhasil memasarkan beberapa produk obat. Ia pun bertemu dengan Veronica yang adalah seorang agen perantara dan mereka pun saling bertukar nomor telepon. Kemudian terlihat Elizabeth yang sedang berbicara mengenai raport sekolah dengan anaknya yang bernama Daniel. Ia pun mengatakan pada Daniel untuk menunjukkan hasil raport tersebut kepada ayahnya ketika ayahnya sudah pulang kerja. Beberapa saat kemudian Tony pun tiba di rumah. Lalu Daniel segera menunjukkan hasil raportnya, namun ayahnya nampak tidak memperhatikan Daniel. Tony pun tiba-tiba bertanya dengan nada kesal kepada Elizabeth, mengapa Elizabeth mengirim uang kepada adiknya tanpa bertanya dulu kepada Tony. Kemudian Elizabeth mengajak Tony untuk makan malam dan tidak membahas dulu soal uang transferan itu. Namun dengan nada kesal, Tony mengatakan bahwa ia harus pergi olahraga dan tidak bisa ikut makan malam bersama. Keesokan harinya, Tony dan keluarganya pergi ke sebuah gereja. Kemudian nampak Veronica yang baru saja tiba. Lalu Tony terlihat memandangi Veronica cukup lama dan sambil tersenyum. Elizabeth yang melihat hal itu nampak tidak suka dengan cara Tony memandang Veronica. Kemudian mereka kembali ke rumah. Di sana Elizabeth bercerita tentang Daniel yang akan ikut latihan lompat tali. Ia pun mengatakan pada Tony supaya pergi menemani Daniel latihan. Namun Tony tiba-tiba berkata bahwa minggu ini ia harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Elizabeth pun nampak kaget karena Tony tidak bercerita apa-apa sebelumnya soal rencana untuk pergi keluar kota. Kemudian terlihat Elizabeth yang pergi menemui seorang nenek yang bernama Clara. Ternyata Clara berencana untuk menjual rumahnya dan ia menghubungi Elizabeth untuk melihat langsung rumah tersebut. Clara pun menunjukkan beberapa ruangan. Kemudian Elizabeth melihat sebuah bingkai yang berisi semua doa dari Clara yang telah dikabulkan Tuhan. Clara mengatakan bahwa hal itu selalu mengingatkan dirinya tentang penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya. Lalu Elizabeth segera pergi untuk kembali ke kantornya dan ia berjanji untuk menemui Clara lagi pada besok hari. Kemudian terlihat Tony yang sedang menelpon Veronica untuk memberitahu bahwa ia akan pergi keluar kota minggu depan dan berencana mengajak Veronica makan malam bersama di sebuah restoran. Kemudian Clara mengajak Elizabeth untuk melihat ruangan favoritnya di rumah tersebut. Ternyata ruangan itu adalah ruang doa di mana Clara selalu menghabiskan waktunya untuk berbicara kepada Tuhan tentang setiap permasalahan yang ia hadapi. Clara pun berkata kepada Elizabeth bahwa untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, ia harus percaya kepada Tuhan, yakni dengan rajin berdoa dan tetap taat melakukan perintah Tuhan. Kemudian terlihat Elizabeth sedang berbicara dengan Daniel. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Daniel dan baginya di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada anaknya. Lalu Daniel berkata bahwa ibunya hanya mencintainya sedikit saja. Ia pun menguji ibunya dengan bertanya beberapa pertanyaan yang tidak satu pun mampu dijawab oleh Elizabeth. Akhirnya Elizabeth meminta maaf kepada Daniel karena ia merasa sudah mengabaikannya selama ini. Keesokan harinya Elizabeth kembali lagi ke rumah Clara. Ia pun menceritakan semua keluh kesah yang ia hadapi dalam rumah tangganya. Sementara Elizabeth bercerita, Clara langsung menyela Elizabeth dan mengatakan bahwa ia hanya buang-buang waktu jika terus-terusan mengeluh. Clara mengatakan bahwa memang sikap dari suami Elizabeth adalah salah, tapi bukan berarti ia adalah musuh. Clara kemudian memberikan buku catatan yang berisi ayat favoritnya kepada Elizabeth dan menyuruh Elizabeth untuk memulai berdoa seperti yang ia lakukan. Kemudian terlihat Tony yang baru pulang ke rumah dan ia pun bertengkar lagi dengan Elizabeth dikarenakan Elizabeth berencana meminjam mobil untuk dipakai oleh adiknya. Tony tidak mengizinkan mobilnya dipinjam oleh adik Elizabeth karena ia merasa selalu direpotkan dengan masalah rumah tangga dari adik Elizabeth. Kemudian Tony pergi ke gym untuk olahraga. Di sana ia bercerita dengan sahabatnya yang bernama Michael tentang bagaimana ia mulai jenuh dengan istrinya. Michael pun mengatakan bahwa Tony harus menerima semua kelebihan dan kekurangan Elizabeth sebab Tony sendiri yang memilih untuk menikahi Elizabeth. Tony pun nampak kesal karena menganggap Michael terlalu mencampuri urusan pribadinya. Ia pun segera pergi meninggalkan Michael.
Di tempat lain, nampak Elizabeth sedang bercerita dengan Clara di sebuah taman. Beberapa saat kemudian mereka berjalan menuju parkiran mobil dan tiba-tiba seorang pria menodongkan pisau kepada mereka untuk meminta uang. Elizabeth yang terkejut segera mengambil tasnya dan berencana untuk memberikan uang kepada pria tersebut. Namun Clara tiba-tiba mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan apa-apa dan menyuruh pria itu untuk meletakkan pisaunya di dalam nama Yesus. Pria itu pun terdiam dan segera pergi dari tempat itu. Lalu dua orang polisi yang ada di tempat itu kemudian mewawancarai Clara tentang kejadian tersebut. Namun mereka tampak tidak percaya dengan apa yang diceritakan Clara tentang bagaimana ia mengusir pria tersebut hanya dengan menyebut nama Yesus. Akhirnya mereka berdua pun tiba di rumah Clara. Lalu mereka berbincang lagi soal masalah rumah tangga Elizabeth. Clara menyuruh Elizabeth untuk menulis semua kekurangan Tony di sebuah kertas. Lalu Clara bertanya apakah Elizabeth masih mencintai Tony. Kemudian Elizabeth menjawab bahwa cintanya sudah terkubur di bawah rasa frustasi atas apa yang Tony lakukan selama ini. Clara pun mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia kepada semua orang yang percaya, walaupun tidak ada satupun yang layak mendapatkannya. Oleh karena itu, Clara memberitahu Elizabeth untuk dapat mengampuni Tony, walaupun itu sangat berat untuk dilakukan. Lalu Clara mengatakan bahwa musuh sesungguhnya adalah iblis yang mencoba untuk mengalihkan perhatian Elizabeth dari Tuhan dan mencoba untuk menghancurkan keluarganya. Mendengar hal itu, Elizabeth pun menangis dan ia pun segera pulang ke rumahnya dan mempersiapkan sebuah ruangan yang tadinya adalah ruangan pakaian untuk dijadikan sebagai ruangan doa. Ia pun segera menulis semua permasalahan yang ia hadapi di beberapa kertas yang kemudian ditempelkan ke dinding ruangan. Lalu Elizabeth memohon kepada Tuhan agar supaya ia bisa memaafkan Tony dan kemudian ia dan Tony bisa saling mencintai lagi. Elizabeth berdoa agar Tuhan mengambil alih hidupnya dan semua amarah yang ada di dalam dirinya agar ia tidak dikuasai lagi oleh kuasa jahat dari iblis yang berusaha menghancurkan rumah tangganya. Di saat yang sama, Tony terlihat sedang bercerita dengan Veronica di sebuah restoran. Mereka pun berencana untuk menginap di apartemen Veronica, namun tiba-tiba Tony merasa tidak enak badan dan ia pun segera pergi ke kamar kecil. Lalu nampak Elizabeth sedang bersama Daniel di ruang makan dan beberapa saat kemudian terlihat Tony yang baru saja tiba di rumah. Ia pun menyapa Elizabeth dan Daniel, lalu langsung bergegas masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, ia membuka handphone Elizabeth dan menemukan beberapa pesan masuk, yang mana selama ini ternyata Elizabeth mendapat informasi dari temannya yang memberitahu tentang perselingkuhan Tony. Tony pun nampak kaget dan juga heran, sebab Elizabeth tidak pernah menanyakan apa-apa kepada Tony tentang isu perselingkuhan itu. Mereka pun makan malam bersama dan Tony nampak masih heran dengan sikap Elizabeth yang tetap ceria dan seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal Tony tahu bahwa Elizabeth sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Veronica. Keesokan harinya nampak Tony yang baru pulang dari kantornya dengan wajah yang muram. Ternyata ia baru saja dipecat dari kantornya. Kemudian Elizabeth yang mendengar hal itu terlihat tenang dan mengatakan bahwa ia akan berusaha menjual beberapa rumah kliennya untuk bisa membiayai kebutuhan keluarga sambil Tony mencari pekerjaan yang lain. Tony terlihat heran dengan sikap Elizabeth yang seperti menerima semuanya dengan lapang dada dan tidak mempersoalkan tentang pemecatan Tony. Kemudian Tony yang baru terbangun dari tidurnya berencana pergi ke gym untuk berolahraga. Ia lalu mencari tas olahraga yang biasa ia pakai dan tanpa sengaja ia masuk ke ruang doa di mana semua kertas yang berisi permohonan dari Elizabeth tertempel di dinding. Ia pun membaca semua tulisan itu dan betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa ternyata selama ini Elizabeth selalu mendoakan dirinya. Tony pun merenung sendirian di kamar dan mulai menyesali semua perbuatannya. Ia menangis dan berkata kepada Tuhan bahwa ia bukan seorang pria yang baik. Tony pun meminta maaf kepada Tuhan atas semua yang ia lakukan kepada Elizabeth dan Daniel. Lalu Tony pergi menjemput Daniel yang sedang latihan lompat tali, dan di perjalanan pulang ia mengatakan pada Daniel bahwa lompat tali adalah hal yang sulit dilakukan, namun Daniel terlihat sangat hebat dalam latihan tersebut. Daniel pun tersenyum mendengar ayahnya yang memuji dirinya dan bangga dengan keahliannya dalam lompat tali. Sesampainya di rumah, nampak beberapa orang sedang berbicara dengan Elizabeth. Ternyata mereka datang untuk menyita mobil dinas yang dipakai Tony, sebab Tony sudah dipecat dari perusahaan tersebut di mana ia bekerja. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan terlihat Tony sedang berbicara dengan Elizabeth. Tony pun mengakui semua kesalahannya dan ia meminta maaf kepada Elizabeth sambil menangis. Lalu Elizabeth mengatakan bahwa ia ingin mempertahankan pernikahannya. Itulah mengapa ia mau bersabar kepada Tony dan menunggu jawaban dari Tuhan untuk semua doanya. Kemudian Tony pergi ke garasi mobilnya. Di sana ia duduk merenung seorang diri. Lalu Elizabeth datang menghampirinya. Kemudian Tony menjelaskan bahwa selama ini ia sudah mencuri beberapa sampel obat dari perusahaan yang hendak ia jual untuk keuntungan pribadi. Elizabeth pun mengatakan bahwa Tony harus mengembalikan semua obat itu, namun Tony berkata bahwa ia akan dipenjara jika ia melakukannya. Elizabeth pun memberi pengertian kepada Tony bahwa melakukan apa yang benar akan selalu ada konsekuensinya, tetapi itu jauh lebih baik daripada menghindar dan hidup dalam ketidakbenaran.
Akhirnya, Tony pergi menghadap pimpinan perusahaan tersebut dan mengembalikan semua obat yang ia curi selama ini. Tony pun mengatakan bahwa ia siap dengan semua keputusan yang akan diambil oleh perusahaan, termasuk jika ia harus dipenjara. Mendengar hal itu, atasan Tony yang bernama Coleman kemudian meminta waktu 2 hari untuk berpikir tentang keputusan apa yang harus ia ambil terkait masalah tersebut. Beberapa hari kemudian, di saat Tony dan Elizabeth sedang berada di rumah, tiba-tiba Coleman datang mengunjungi mereka. Ia pun bercerita tentang masalah obat yang dicuri oleh Tony. Ia berkata bahwa selama hidupnya belum pernah ada orang yang mau mengakui kesalahannya dan rela bertanggung jawab walaupun resikonya harus masuk penjara. Ia melihat bahwa Tony sangat tulus ketika meminta maaf atas perbuatannya itu, dan ia yakin bahwa Tony benar-benar ingin memperbaiki keadaan. Akhirnya Coleman memutuskan untuk tidak menuntut Tony dan menganggap semua persoalan tersebut sudah selesai. Keesokan harinya, Elizabeth pergi menemui Clara. Ia pun berterima kasih pada Clara untuk semua bantuannya dan betapa ia sangat bersyukur dengan persahabatan mereka. Clara pun mengatakan bahwa Elizabeth harus menolong orang lain yang membutuhkan teman untuk berbagi dan mengajarkan tentang bagaimana kekuatan doa dapat mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin asalkan tetap percaya kepada Tuhan dan taat melakukan firman-Nya. Singkat cerita, Tony dan Elizabeth semakin dekat dengan Tuhan dan mereka saling mencintai satu sama lain. Di saat yang sama, terlihat Clara sedang berdoa dan meminta kepada Tuhan agar bisa dipertemukan dengan orang lain yang butuh pertolongan, dan ia pun berdoa agar semakin banyak orang yang rindu mencari Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di segala penjuru dunia. Dan film pun selesai.